Bagaimana kalau yang membuat usaha kalian sepi bukan strategi, juga bukan lokasi, tapi sesuatu yang tidak terlihat? Tapi banyak orang yang bilang, mungkin ini karena energi negatif. Tapi benarkah energi negatif bisa dinetralisir? Dan bagaimana caranya untuk menetralisirkan tanpa hal-hal ekstrim tentunya? Nah, di video kali ini saya akan membongkar semuanya tanpa hal-hal ekstrim yang dilakukan dukun-dukun di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mangkus di channel Kusyairi Doang. Jadi di kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya yang dengan judul media sihir. Nah, di sini saya akan bongkar cara menetralisirnya, cara menghilangkannya dengan cara yang sesederhana mungkin, tanpa hal-hal ekstrim yang dilakukan para dukun di luar sana. Simak videonya sampai habis biar kalian gak gagal paham, biar sobat mistis tahu sampai akhir step by stepnya seperti apa. Langsung aja ya. Sepengalaman saya, ketika saya terkena hal tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pertama saya lakukan minta perlindungan ke Gusti Allah. Dengan cara apa? Membaca Fatihah 3 kali, terus membaca Kulhu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq 3 kali, An-Nas dulu ya, Al-Falaq dulu 3 kali, terus An-Nas 3 kali, sama ayat kursi 3 kali. Untuk apa? Kita minta perlindungan ke Gusti Allah. Karena apa? Al-Falaq dan An-Nas itu riwayatnya untuk menolak sihir. Nah, itu alasan utamanya itu. Ayat kursi, luar biasa itu, fadilah ayat kursi luar biasa itu. Bahkan diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa ketika sahabat datang ke rumah dan rumah itu diketahui ada penunggunya, ketika dibacakan 4 sudut rumah itu ayat kursi, tercium bau hangus. Pada malam harinya tercium bau hangus, dan ketika dicek pada pagi harinya, ketika malam bau hangus, ketika pagi harinya terlihat kayak kumpulan abu ya, warna hitam. Berarti kan itu hancur, tuh lebur. Terus apa yang dilakukan? Kalau kita nggak tahu ilmunya, lebih baik kita bertanya ke orang yang ahli dalam hal seperti ini, yang tahu seluk-beluk hal tentang sihir, doa penolak balanya seperti apa. Nah, salah satunya yang tadi doanya itu. Ada yang lebih khusus seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, ada yang lebih khusus, tapi itu harus ijazah khusus ya.
saya nggak bisa menjelaskan di sini sedetail itu. Karena apa? Karena ada etika yang harus dijaga, karena ada sebuah aturan dalam hal mengijazahkan ya. Saya nggak berani ya, terus terang. Bahkan saya kalau nggak ada izin dari guru ngaji tuh nggak bisa, harus ke guru ngaji langsung. Nah, buat teman-teman di rumah yang sudah terlanjur merasakan hal yang tersebut yang saya jelaskan di video sebelumnya, coba deh konsultasikan. Tapi jangan ke dukun, sekali lagi saya jangan ke dukun ya. Karena itu kalau kata si Morsel, kalau dukun kalau nggak cabul ya penipu. Bener itu, asli. Karena apa? Wah, suruh ngadain sediain sesajen, terus maharnya sekian juta, tapi hasilnya nol besar, nggak ada. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Kalau ada ulama di sana, kalau ada ustadz yang ngerti, ya udah bertanya ke sana. Karena nggak perlu hal-hal ekstrim, cukup air, kita minta perlindungan ke Gusti Allah. Dan di sini saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya ya, airnya harus digimanain dulu, harus apa dulu. Nah, yang pasti air tersebut mungkin sedikit agak aneh ya kalau nggak tahu ilmunya nih. Jadi airnya kita kasih bawang merah, kita kasih bawang putih, kita kasih panglai, kita kasih garam. Kalau pengen parah pakai asam asetat, mati itu, harus orang mati. Pakai asam asetat aja, tapi dengan catatan. Nah, ini harus ada apa, energi yang masuk ya. Karena apa? Ketika kita bersuara melantunkan ayat suci Al-Quran, itu ada sebuah vibrasi ya, ada sebuah frekuensi vibrasi yang keluar dari kata-kata kita yang nanti terekam dalam air tersebut, sehingga air tersebut menghasilkan sebuah energi. Karena apa? Ruh kita pun mengeluarkan energi, gelombang energi, gelombang rahmat gitu kan. Makanya ada keluar aura gitu kan, aura yang berwarna-warni. Bahkan saking canggihnya zaman sekarang bisa foto aura tuh, ngeri kan ya. Sudah mulai dijerimkan lah, kalau Sunda mah didohirkan, sudah mulai diilmiahin ya, bahwa bisa melihat aura. Nah, itu bentuk frekuensi ya, energi. Karena setiap warna tuh punya gelombang apa namanya, gelombang energi. Nah, lanjut ke pembahasan. Nah, itu dasar ilmiahnya ya. Ketika kita melantunkan ayat suci Al-Quran, nah itu energi ilahi turun tuh ke sana tuh. Karena apa? Si air tersebut akan memancarkan sebuah cahaya yang dimana cahaya tersebut, makhluk yang seperti itu ya, masuk makhluk astral tuh nggak kuat untuk melihat si cahaya itu. Kalau dia memaksakan, dia bakalan hancur, dia bakalan lebur. Tapi kalau dia kalau dia ini, dia kabur. Nah, itu. Jadi ada cahaya. Kalau dia maksa, mati dia. Bahkan ketika kita ngambil nih, mau bawa airnya, tanpa kita sadari, si makhluk itu tuh yang menyimpan energi negatif, yang membawa energi negatif buat ngancurin usaha kita tuh hilang dengan sendirinya. Soalnya apa? Kabur ngelihat cahaya yang berada di dalam air. Emang ya, cahaya itu nggak bisa dilihat secara dohir gini, tapi khusus untuk orang-orang yang punya keilmuannya itu bisa. Terus gimana caranya? Setelah kita yang tadi saya sebutin, setelah bawang merah, bawang putih, terus
garam, panglai dan lain sebagainya. Terus kita kasih doa. Nah, kita langsung siramin aja apa yang menjadi titik kita ketemu buhul sihir. Pakai air aja langsung. Untuk media apapun itu ya, media sihir apapun itu, kalau pakai air bersih insya Allah. Terus terang bersih insya Allah. Nggak usah nyediain sesajen ini harus ruwet sih sekian juta, pusing. Terus terang pusing ya. Keur mah boga duit kita meuli nukar itu patut ya, tambah pusing ya. Nggak punya uang suruh beli sekian juta, pusing, tambah pusing itu. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya itu gampang. Nah, buat teman-teman di rumah yang yang bukan kebetulan ya, yang sudah ditakdirkan mungkin ya terkena sihir, terutama sihir tentang penutup usaha, tentang penghancur usaha, coba deh pakai cara yang saya tadi jelasin gitu. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi saya nggak bisa ngejelasin secara detailnya terus doanya seperti apa di sini, karena ada etika yang harus saya jaga seperti itu. Dikarenakan durasi ya, balik lagi ya durasi kalau ada buat sobat bisnis ya dimanapun berada, kalau ada yang mau bertanya apapun itu, komen-komen aja ya, langsung di komen ya, insya Allah nanti saya jawab sebisa saya ya. Ya, kalau kita ngomongin sihir banyak banget cabangnya. Bahkan cara penanganannya pun bermacam-macam. Cara ngelepasinnya juga bermacam-macam. Tidak terlepas dengan satu cara. Misalkan cara yang tadi kita nggak berhasil, ada cara yang lain. Ya seperti dokter lah ya. Misalkan nggak mampu sama obat ini, coba dosisnya pakai obat ini. Pakai obat yang dosisnya ditinggiin lagi, misalkan paracetamol yang 500 mg atau 250 mg nggak mampu, ditingkatin ke dosis 500 mg, terus ditingkatin lagi ke dosis yang 650 mg ya, terus gitu. Bahkan di pengobatan secara batiniah pun sama. Nah, untuk kadar dosis itu lebih spesifik. Sekali lagi saya saya mohon maaf banget nggak bisa menjelasinya di sini karena ada etika yang harus saya jaga, harus khusus ya. Siapa tahu teman-teman di lingkungannya ada yang ngerti hal yang seperti itu, coba tanyain deh, pasti ngerti kok ya. Mungkin segitu dulu ya cara menetralkan sihir penghancur usaha. Itu hanya sekelumit ya, mungkin hanya sekelumit aja yang saya jelaskan ya, sedikit lah untuk membuka wawasan teman-teman. Jangan sampai tertipu sama dukun-dukun di luar sana yang harus ngadain uang sekian juta, ngadain sesajen sekian juta, pusing lah ya, pusing. Mending dengan cara-cara yang dianjurkan aja, seperti ruqyah, air doa. Kalau ini ada yang lebih spesifik, nah sekali lagi saya nggak bisa menjelaskan di sini, mohon maaf untuk sobat mistis di rumah. Mungkin segitu dulu ya.
penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat mistis, untuk teman-teman di rumah yang kebetulan lagi mengalami hal serupa, terkena sihir, penghancur usaha, dan dampaknya luar biasa ke kehidupan. Jadi males segala rupa kalau terkena ya ini, kalau terkena jadi males ngapa-ngapain, jadi males kerja, pengennya tidur aja ya. Pokoknya serba malas aja. Kalaupun nggak malas, kita usaha sana sini, hasilnya pun nggak ada, cuman hasil capek doang gitu. Bahkan materi yang ditargetkan tuh nggak ada, susah aja. Nah itu ya, kalau teman-teman mengalami hal yang saya barusan sebutin, coba belajar ruqyah mandiri dengan air, bikin sendiri, diminum sendiri ya. Mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, bahkan banyak banget ya. Mohon dimaafkan. Karena kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya hak Gusti Allah. Mungkin segini dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat mistis, buat teman-teman di rumah yang nonton video ini. Sekali lagi tonton sampai selesai dari awal sampai akhir ya, biar nggak gagal paham ya. Mungkin segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you.